Halo, kembali lagi bersama saya Triatmi Setiawan atau yang sering dipanggil Tri. Dalam video kali ini berjumpa lagi dengan saya akan membahas sebuah hal yang menarik dalam perayaan Ekaristi, dalam sebuah Ekaristi, yaitu kita akan membahas partisipasi orang sakit dalam perayaan Ekaristi di dalam dokumen Sacramentum Caritatis. Dan bagaimana gereja termasuk kita semua dapat hadir terlibat dalam mendampingi mereka yang sedang sakit. Dalam dokumen Sacramentum Caritatis, Paus Benedictus mengingatkan kita bahwa orang sakit dan lansia memiliki hak untuk terhubung secara rohani dengan Kristus. Mereka perlu sering menerima komuni kudus sebagai cara memperkuat relasi mereka dengan Kristus. Bagaimana sih orang sakit dapat menerima perayaan Ekaristi? Apakah ia tetap dapat ikut serta dalam perayaan Ekaristi atau ia mendapat menerima? Nah, dalam hal ini gereja berperan penting ya sebagai fasilitator. Gereja sebagai ibu yang penuh kasih, yang berusaha mendampingi umatnya dalam setiap situasi hidup. Dalam hal ini prodiakon berperan penting membagikan komuni Ekaristi bagi umat-umat yang membutuhkan. Dalam hal ini prodiakon memiliki peran penting, terutama dalam menghantar komuni kudus kepada mereka yang tidak bisa hadir secara langsung. Ia menjadi perantara dalam menerima perayaan Ekaristi. Dalam video ini kita bisa melihat bahwa prodiakon secara langsung memberikan komuni. Nah, sebagai seorang mahasiswa dan anggota dari umat, saya belajar bahwa Ekaristi bukan hanya tentang kehadiran fisik di gereja saja, melainkan hati yang terhubung dengan kasih. Nah, saya teringat pada saat nenek saya sedang sakit, ia selalu menantikan kedatangan sakramen Ekaristi yang dibawa oleh prodiakon. Nah, pada saat ia setelah menerima, ia mendapatkan seperti semangat kembali, wajahnya bersinar waktu menerima komuni kudus. Dan dari sini Ekaristi menjadi kekuatan yang mampu untuk bertahan, berharap, dan terus merasa terlibat dalam hidup. Nah, selain gereja yang memberikan fasilitator untuk umat yang sakit dapat menerima sakramen Ekaristi melalui prodiakon, hal yang menarik yaitu umat Kristiani yang begitu kompak dan solid dalam mendukung atau memberikan semangat dukungan. Nah, saudara-saudari yang terkasih, mari kita bersama-sama membangun keterlibatan dan solidaritas dalam perayaan Ekaristi. Jangan sampai hanya karena ada yang merasa tersingkir dari kasih Allah hanya karena sakit atau keterbatasan. Dengan saling mendukung dan melayani, kita dapat mewujudkan gereja yang ramah, inklusif, dan penuh kasih. Tempat di mana Ekaristi tidak hanya dirayakan saja, tetapi dapat dihidupi bersama dalam semangat pelayanan. Nah, sekian video yang saya bahas dalam kesempatan kali ini. Semoga bisa berguna, menambah wawasan tentang mengenai partisipasi orang sakit dalam perayaan Ekaristi dan dalam dokumen Sacrosanctum Caritatis. Semoga video ini dapat berguna bagi Anda.